Halo Sobat Sehat Fatmawati, kita berjumpa kembali dalam podcast Rumah Sakit Fatmawati Talk the Talk. Kali ini kita akan membahas seputar geriatri. Sudah hadir bersama kita Dr. Rahma Savitri Mutia, konsultan geriatri dari Rumah Sakit Fatmawati. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita simak. Halo Sobat Sehat Fatmawati, berjumpa kembali bersama saya Kang Inu pada podcast Rumah Sakit Fatmawati Talk the Talk. Kali ini kita akan membahas seputar kesehatan lansia atau geriatri yang pada hari ini sudah bersama kita narasumber yang sangat berkompeten. Halo dokter. Halo Kang Inu, selamat pagi. Selamat pagi dokter, bisa diperkenalkan lebih dulu dokter? Ya, halo Sobat Fatmawati, saya Dr. Rahma Savitri Mutia, spesialis penyakit dalam. Saya adalah seorang internis geriatri atau konsultan geriatri di Rumah Sakit Fatmawati. Baik dokter, meskipun cuaca kita di hari ini Mendung-mendung manja, tapi kita tetap semangat dokter ya. Iya, harus. Terus berkarya untuk Fatmawati. Rumah Sakit Fatmawati. Oke dokter, di dalam istilah kan ada geriatri dan ada lansia dokter. Dokter bisa jelaskan nggak itu apa itu geriatri dan apa itu lansia? Ya, jadi Kang Inu, kalau lansia itu kan usia lanjut ya. Usia lanjut kapan seseorang dikatakan sudah mencapai usia lanjut ketika usianya sudah 60 tahun ke atas. Nah, kalau geriatri ini berbeda lagi. Jadi kalau geriatri pasti pasiennya lansia. Tapi kalau lansia belum tentu dia geriatri, gitu ya. Jadi apa sih yang membedakannya? Kalau berdasarkan Permenkes, ya, geriatri itu adalah yang pertama usia 60 tahun ke atas dengan adanya 2 penyakit atau lebih atau disertai dengan yang namanya sindrom geriatri. Dan yang kedua adalah usia di atas 70 tahun hanya dengan 1 penyakit saja dan disertai dengan sindrom geriatri sudah kita sebut dengan pasien geriatri. Begitu Kang Inu. Oh, jadi semua itu adalah lansia, tapi lansia belum tentu geriatri. Betul sekali Kang Inu. Jadi penekanannya geriatri itu adalah pada kondisi penyakit komorbidnya. Jadi kalau 60 tahun penyakit komorbidnya sudah 2 atau lebih, ya, atau umur 70 tahun hanya dengan 1 komorbid saja, itu sudah bisa dikatakan pasien geriatri. Dan jangan lupa harus disertai atau bisa saja disertai dengan gejala-gejala sindrom geriatri. Sindrom geriatri ya dokter ya. Terus kan di sini juga ada pasien dewasa dok ya. Nah, pasien geriatri ini sampai dengan berapa pelayanan khusus untuk geriatrinya antara pasien dewasa dengan geriatri? Ya, jadi kalau untuk membedakan pelayanan kapan pasien ini akan dikelola oleh geriatrician, itu tentunya batasan usia tadi, umur 60 tahun. Nah, mungkin banyak yang menanyakan, jadi apa sih dok perbedaannya gitu ya Kang Inu antara pasien-pasien dewasa sama pasien-pasien geriatri sampai harus ada pelayanan tersendiri gitu. Jadi kita tahu kalau pasien-pasien geriatri itu kan kondisinya umurnya sudah lebih banyak, sudah lebih rentan, masalah-masalah fisik dan psikis yang muncul juga sudah lebih banyak. Berbeda dengan pasien-pasien dewasa. Pasien dewasa mungkin kalau dia cukup sakit demam berdarah aja misalnya, dalam waktu 3-5 hari sampai hari ke-7 misalnya dia sudah bisa fit dan bekerja kembali. Tapi kalau geriatri mengalami sakit, itu untuk kembali kondisinya seperti sebelumnya itu membutuhkan waktu yang lebih panjang, sehingga memang dalam mengelola pasien-pasien geriatri itu dibutuhkan keterampilan khusus. Jadi kita harus juga selain menilai kondisi fisik, jangan lupa kita harus nilai juga bagaimana kondisi psikisnya, dan itu ada cara pemeriksaannya juga tuh Kang Ino. Nah, ini kondisi psikis. Iya. Bagaimana dokter pengaruh lingkungan di rumah ini terhadap kondisi psikis geriatri dokter? Mungkin ini pemirsa harus tahu juga nih dok, karena kan mungkin sebagian dari kita sudah punya orang tua yang sudah lansia. Kalau sehat ya berarti dia tidak masuk geriatri, tapi bisa juga
ada komorbid yang dia masuk ke dalam ranah geriatri. Iya, jadi Kang Inu memang masalah psikis ini menjadi salah satu masalah yang penting ya, harus kita perhatikan. Karena memang sebagian besar lansia, hampir semua lansia, terutama ketika misalnya mulai masuk ke usia pensiun nih Kang Inu, itu sudah mulai ada masalah-masalah psikis yang agak dominan. Misalnya yang tadinya bekerja, kemudian di rumah ada rasa seperti kok saya sudah tidak berguna, kemudian ada perasaan-perasaan menjadi lebih cepat cemas, atau bahkan ada beberapa kondisi yang sampai depresi. Nah, kadang-kadang pada geriatri depresi ini tidak muncul gejalanya khas seperti depresi pada usia muda gitu ya. Kita katakan adanya depresi terselubung pada lansia. Nah, oleh karenanya memang evaluasi pada pasien-pasien lansia itu tidak hanya mencakup masalah fisik aja. Kita tidak bisa hanya periksa pemeriksaan fisik jasmaninya gitu, tapi pemeriksaan pemeriksaan untuk kondisi mentalnya itu juga penting, dan pada evaluasi geriatri itu kita lakukan begitu untuk kita bisa screening ini mana ya kira-kira geriatri yang sudah mengalami kemungkinan gangguan cemas atau geriatri yang malah sudah kemungkinan mengalami depresi, begitu Kang Inu. Tadi ada yang menarik dokter, Iya. Mengenai depresi yang terselubung. Iya. Nah, itu apa tuh dokter ya? Terselubung kan berarti dia tidak nampak, betul. orang juga tidak tahu, tapi sebenarnya dia adalah depresi. Seperti yang tadi dokter ceritakan saat menjelang usia pensiun. Depresi terselubung ya dokter ya? Jadi biasanya muncul setelah usia pensiun, jadi di atas 60 tahun ya, sudah masuk ke dalam kategori lansia atau mungkin saja merupakan pasien geriatri gitu ya. Tapi memang depresi yang kita tahu itu kan menunjukkan gejala menarik diri, kemudian tidak lagi merasakan kesenangan gitu ya, maunya pokoknya lebih banyak di kamar deh, isolasi gitu ya. Hobi-hobi yang biasanya dulu dikerjakan juga jadi tidak mau lagi dikerjakan karena sudah tidak ada rasa menyenangkan lagi bagi mereka gitu ya. Itu kan yang biasanya kondisinya kita lihat khas. Tapi pada pasien-pasien geriatri kadang-kadang depresi itu nggak muncul secara khas seperti itu. Bisa aja dengan gangguan yang misalnya jadi cepat marah ya, kemudian cepat tersinggung gitu. Gangguan emosional dok ya. Betul, kemudian juga tidak mau makan. Nah, itu adalah salah satu kondisi yang kita harus curiga, jangan-jangan depresi, karena mereka pun untuk mengakui depresi juga bukan hal yang mudah untuk mereka, sehingga seringkali ya gejalanya jadi seperti yang saya katakan, seperti terselubung. Itu penyakit apa aja dok yang sering terjadi pada pasien geriatri? Iya. Yang sering terjadi dok ya? Oke, yang jadi banyak kalau dialami. penyakit yang sering terjadi pada pasien geriatri saat ini nomor 1 masih darah tinggi. Hipertensi masih menjadi penyakit nomor 1. Kemudian yang kedua adalah diabetes mellitus. Kemudian juga yang ketiga adalah penyakit-penyakit kanker. Gitu. Jadi itu adalah penyakit-penyakit fisik yang sering dijumpai atau paling banyak dialami oleh pasien-pasien geriatri, Kang Inu. Dan ini sebenarnya timbul setelah geriatri atau memang sebelumnya sudah ada ya, dokter? Jadi kalau kita tahu, pertanyaan Kang Inu bagus banget ya. Jadi kita tahu hipertensi, diabetes, dan kanker kan merupakan penyakit kronis. Penyakit kronis. Kadang-kadang penyakit ini sudah bisa muncul sebelum dia masuk ke usia geriatri atau fase usia lanjut. Jadi biasanya seperti diabetes bisa muncul di usia 40-an atau 50-an. Begitu juga dengan hipertensi. Sehingga pada saat usia geriatri ya penyakit itu akan terus bersama dengan pasien, begitu. Begitu juga dengan penyakit kanker ya. Tapi memang khusus untuk penyakit kanker, risikonya akan semakin tinggi ketika semakin berusia lanjut gitu ya. Jadi bisa aja kondisinya ditemukan sebelum memasuki fase usia lanjut, tapi bisa juga ditemukan setelah usia 60 tahun. Nah, itu tadi ya. Jadi sobat sehat, ini sangat menarik sekali ini. Jadi kita sebagai anaknya atau cucunya, kita perlu waspada juga ini, terutama yang berkaitan dengan gangguan emosional dari gangguan psikis juga ada, apakah ada stres terselubung. Nah, jika ada itu konsultasikan ke dokter geriatri. Terus dokter, selain penyakit kronis yang diderita oleh pasien-pasien geriatri, apa aja penyakit lainnya dokter? Ya,
Jadi apa saja kondisi selain penyakit-penyakit kronis yang kita temukan pada geriatri yang bisa muncul. Kita kenal ada yang tadi saya sebut di awal nih Kang Inu, namanya sindrom geriatri. Sindrom geriatri adalah gejala-gejala yang muncul pada pasien-pasien geriatri. Yang pertama misalnya gangguan nutrisi, tidak mau makan. Kemudian yang kedua insomnia atau gangguan tidur, gitu ya. Kemudian yang ketiga adanya inkontinensia. Inkontinensia itu kalau dia tidak bisa menahan buang air kecil dikatakan inkontinensia urin. Kalau tidak bisa menahan buang air besar dikatakan inkontinensia alfi. Gitu. Kemudian beberapa penurunan fungsi organ-organ seperti misalnya gangguan pendengaran, gangguan penglihatan gitu. Kemudian juga ditambah lagi bila memang pasiennya sudah cukup lanjut usianya atau misalnya ada disertai gejala stroke, bisa mengalami instabilitas. Kemudian bisa menimbulkan jatuh. Dan ketika sudah mengalami jatuh, maka bisa muncul yang dikatakan kondisi imobilisasi. Ya, jadi banyak sekali tuh kondisi-kondisi lain yang memang bisa menyertai pasien-pasien geriatri, Kang Inu. Terus dokter, apa aja yang ada di Rumah Sakit Fatmawati untuk pelayanan geriatri? Ya, pelayanan geriatri di Rumah Sakit Fatmawati saat ini kita memiliki pelayanan poliklinik ya dan pelayanan khusus rawat inap yang kita sebut dengan ruang rawat akut geriatri. Nah, apa sih perbedaan pelayanannya gitu ya? Pada poliklinik secara rutin kami akan mengevaluasi. Jadi selain kita memeriksa kondisi fisik, kita juga mencari tahu bagaimana sih kondisi yang tadi saya katakan. Jadi pasien geriatri itu ada ciri khasnya, Kang Inu ya. Ciri khas dok ya. Ciri khas pasien geriatri itu satu, dia banyak penyakitnya atau multipatologi. Jarang sekali kan pasien geriatri penyakitnya cuma 2 gitu ya. Biasanya bisa 3, bisa 4 secara bersamaan. Kemudian juga pada pasien geriatri seringkali status fungsionalnya sudah turun. Status fungsional tuh kemandirian. Misalnya berjalan sudah mulai sulit, harus dibantu. Dok, kamar mandi juga sudah harus dibantu gitu ya. Kemudian juga yang paling mungkin bisa terjadi adalah gangguan nutrisi akibat nafsu makan yang sudah makin berkurang. Dan tadi yang terakhir adalah gangguan mental gitu. Jadi itu adalah ciri-ciri khusus pasien geriatri. Kalau untuk kondisi fisik kita bisa melakukan pemeriksaan fisik seperti biasa. Tapi untuk yang tadi kondisi-kondisi tertentu tadi seperti misalnya pasiennya ada risiko jatuh atau tidak, ada gangguan nutrisi atau tidak, ada depresi atau tidak, itu kita harus lakukan pemeriksaan yang namanya pengkajian paripurna pasien geriatri. Itu ada formnya. Jadi nanti kita akan melakukan screening sebelum pasien bertemu dengan saya, bertemu dengan dokter. Kita melakukan dulu tuh screeningnya. Kita tanyakan bagaimana sih kondisi sehari-harinya, gimana status fungsionalnya. Kemudian kita tanyakan juga ada nggak kemungkinan depresi dari item-item yang di dalam itu tadi dok ya, screening termasuk test. Juga kita nilai bagaimana fungsi kognitifnya gitu. Apakah sudah mulai ada penurunan dan kecurigaan ke arah kepikunan atau demensia gitu. Jadi bisa kita saring. Nah, itulah yang membedakan pelayanan di poliklinik geriatri ataupun di ruang rawat geriatri dengan di poliklinik dewasa penyakit dalam biasa gitu, Kang Ino. Iya, dokter. Dokter Rama, satu lagi tadi dok. Kan ada gejala banyak tuh tadi tuh. Ya. Itu apa nih langkah-langkah dari keluarga, anak atau cucu sebelum membawa ke dokter gitu dok? Oke, jadi sebagai anak tentunya kita mau orang tua kita tetap sehat gitu ya Kang Inu ya, terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan lah gitu. Jadi kita harus tahu dulu orang tua kita ini nih punya riwayat penyakit apa aja gitu ya. Kalau memang ada riwayat penyakit kronis, jangan lupa sebulan sekali minimal harus dibawa kontrol ke dokter untuk mengontrol penyakit kronisnya, karena kadang-kadang membutuhkan terapi obat ya, dan terapi obat ini juga harus dimonitor. Jangan mulai sendiri obat-obatan atau jangan di stop sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus mulai aware ketika orang tua kita mulai kelihatan sulit untuk bangun dari tempat duduk atau sulit untuk berjalan atau mulai tidak seimbang. Kalau ada itu artinya ada risiko terjadinya instabilitas dan risiko jatuh yang tinggi. Nah, sebaiknya juga langsung dibawa dokter untuk dicari penyebabnya. Jangan-jangan instabilitas, pusing-pusingnya merupakan gejala awal stroke atau apa, kan harus kita ketahui lebih lanjut.
Oke dokter, jadi ini ada satu lagi dokter, eh, kapan sebaiknya, yang tadi dokter sudah sampaikan itu kan, bahwa pada saat ada ngelihat kondisi mau jatuh atau bagaimana, tapi jika tidak ada tanda-tanda itu, Iya. kapan waktu yang baik bagi lansia untuk ke dokter gitu? Ya, jadi silakan saja kalau memang membutuhkan pelayanan geriatri, terutama kan dikhususkan untuk orang-orang atau pasien-pasien yang berusia 60 tahun ke atas. Nanti di poliklinik kita akan bisa lakukan evaluasi lanjutan mengenai yang tadi saya katakan, pengkajian paripurna pasien geriatri atau comprehensive geriatric assessment, sehingga nanti kita bisa tahu nih kemungkinan apa aja sih yang terjadi sama pasien gitu ya. Nah, tapi yang paling lebih butuh urgent lagi adalah ketika yang tadi saya katakan sudah mulai ada instabilitas, sudah ada riwayat jatuh, ada penurunan nafsu makan, ada gangguan pendengaran gitu ya. Nah, itu silakan segera dibawa ke rumah sakit. Berarti sudah jelas ya sobat sehat, kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kapan kita melakukan pemeriksaan ke dokter. Dokter, singkat saja, bagaimana untuk ke Rumah Sakit Fatmawati? Alurnya itu bagaimana, Dok? Nah, kalau alurnya, alurnya melalui BPJS tentunya sesuai dengan alur BPJS ya Pak ya. BPJS, betul. Iya, dokter, karena kan ya. kita di sini semua pasien kami adalah BPJS, sehingga alurnya tentunya sesuai dengan alur BPJS. Tapi ketika ada kondisi-kondisi khusus yang emergency, silakan langsung dibawa ke instalasi gawat darurat. Dan di instalasi gawat darurat kami juga akan langsung melakukan penanganan-penanganan yang memang dibutuhkan, dan ketika memang nanti dinilai membutuhkan pelayanan khusus dari geriatri, kami akan dihubungi oleh instalasi gawat darurat. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Terakhir dokter, pesan untuk geriatri. Pesan untuk pasien-pasien geriatri, jadi halo eyang, opa, oma gitu ya mungkin ya, sobat-sobat Fatmawati. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kondisi kesehatan orang tua kita gitu ya. Dan juga untuk para eyang, oma, opa, jangan lupa untuk tetap semangat. Kalau ada penyakit-penyakit yang diderita, jangan lupa tetap dikontrol ke dokter, dan insya Allah Rumah Sakit Fatmawati siap untuk memberikan pelayanan dan memfasilitasi sehingga eyang, oma, opa bisa tetap sehat dan fit. Baik, terima kasih dokter. Dokter Rahma Safitri Mutia, SPPD, konsultan geriatri Vinasim. Terima kasih sobat sehat. Itu tadi bincang-bincang kita dengan dokter konsultan geriatri yang ada di Rumah Sakit Fatmawati. Semoga bermanfaat dan terima kasih.